Nah, sekarang kita ngelanjutin bahasan kita tentang yang sudah saya singgung tadi, bahwa personal branding dalam sebuah bisnis itu penting. Kenapa penting? Karena dengan personal branding yang kuat, yang relevan, kita bisa menjual produk apa saja dengan harga berapa saja. Karena pada umumnya orang, mereka bukan membeli produk, tapi mereka membeli kepercayaan. Bagaimana cara membentuk personal branding? Saya akan bongkar semuanya di checklist personal branding. Ya, oke. Kita akan langsung bahas satu persatu ya. Personal branding yang kali ini mau kita bahas itu personal branding yang ada di sosial media. Yang pertama, foto profile. Foto profile ini harus meyakinkan. Bagaimana caranya supaya punya foto profile yang meyakinkan? Pastikan cahaya ketika kita memfoto itu memadai, atau lebih bagus lagi ketika kita foto di studio atau menggunakan jasa fotografer profesional. Itu akan jauh lebih bagus hasilnya. Lalu sesuaikan dengan jenis bisnisnya. Misalnya kita jual produk kesehatan, berarti foto profilnya nggak jauh-jauh dari dunia kesehatan. Misalkan pada saat kita sedang meracik sesuatu, atau pada saat kita sedang minum jamu misalnya. Jadi disesuaikan dengan jenis bisnisnya. Kemudian foto sampul. Foto sampul ini sebaiknya menunjukkan kegiatan kita dalam bisnis, entah itu packing, entah itu sedang edukasi ke calon konsumen. Jadi yang berupa kegiatan aktif, jadi terlihat bahwa kita itu profesional. Kemudian si foto sampul ini fungsinya adalah membuat orang berasumsi tentang diri kita, siapa kita, apa yang kita jual, terus bisnisnya apa, kelebihan kita apa. Kalau kita punya foto yang unggulan, yang wow banget, misalnya kita pas kunjungan gubernur atau presiden misalnya kayak gitu, atau kita pada saat bimbingan 100 orang misalnya kayak gitu, itu juga cocok untuk jadi foto sampul. Jadi menunjukkan kita itu ngapain sih di bisnis ini kayak gitu. Lalu di keterangan atau di bio-nya cantumkan bidang keahlian kita. Misalnya apa yang kita ahli di bidang tersebut, cantumkan aja. Kalau kita tentang produk kita tentang kesehatan, berarti keahliannya kita cantumin, saya adalah orang yang concern di kesehatan, terutama dalam kesehatan di bidang alam misalnya kayak gitu, atau namanya peracik jamu misalnya kayak gitu. Atau kemudian kalau kita misalkan bisnisnya baju, oh konsultan fashion misalnya kayak gitu. Jadi yang berkaitan sama si bisnis kita. Jadi apa yang kita buat sebagai bisnis itu yang kita cantumkan di bidang keahlian kita. Tapi jangan mencantumkan aja ya, kita memang harus menguasai bidang tersebut. Kalau orang yang jualan herbal, tulis herbalis. Jadi kita memang beneran tahu tentang produk itu akan jauh lebih meyakinkan orang bahwa kita paham tentang hal itu, jago di bidang tersebut. Kalau dulu saya di parenting, saya tulis praktisi parenting karena memang itu bidang keahlian saya yang saya pelajari. Bukan tiba-tiba muncul, bukan bawaan dari sononya, bukan, tapi dipelajari. Pada waktu itu saya menjual buku. Nah, kalau saya cuma menjual buku saja, saya akan bersaing dengan banyak penulis buku yang punya nama, yang sudah punya nama besar, akan kesulitan. Makanya tersebut saya harus membentuk personal branding saya yang baik di parenting. Kemudian saya bisa jual bukunya dengan harga yang lebih tinggi dari buku pada umumnya di toko buku, dan itu laku. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat bidang keahliannya ini menjadi sebuah pertimbangan bagi calon pembelinya. Ketika calon pembeli sudah yakin dengan bidang keahlian kita, insya Allah orang akan mau beli. Sudah nggak mikir tentang harganya, karena memang wajar dengan harga segitu. Karena yang dibeli adalah kepercayaan, pengetahuan kita. Itu. Kemudian di keterangan cantumkan nomor WA. Kenapa nomor WA? Supaya kita lebih mudah dihubungi. Saya pernah lihat penawaran menarik tapi nggak ada nomornya, susah sekali menghubungi, harus masuk ke website. Kalau sekarang gimana caranya tuh orang cepat menghubungi kita?
cepat kontak kita. Kalau kita punya kesempatan ngomong sama orang, berarti kita punya kesempatan untuk melakukan penjualan. Kalau kita nggak pernah ngomong sama orang, kemungkinan penjualan kita akan kecil. Jadi keterangan ini cantumin bidang keahlian sama nomor kontak kita. Kemudian yang interaksi. Nah, interaksi ini perlu kita bangun ya, karena secara algoritma maupun secara emosional. Kita like, komen, share postingan orang lain yang bebas dari sara. Itu akan meningkatkan meningkatkan algoritma kita di media sosial, dan sisi emosionalnya orang itu terbangun. Oh, ini orang ini share postingan saya, oh like postingan saya, komentar postingan saya. Dan jangan lupa ucapkan selamat ulang tahun kalau di Facebook ya. Kalau di Facebook ada fitur untuk ucapan ulang tahun. Ini bermanfaat sekali untuk menjalin interaksi dengan market potensial kita. Jadi si interaksi ini fungsinya adalah mengkoneksikan algoritma bisnis kita dengan market potensial kita. Oke, selanjutnya di konten. Konten ini berupa informasi, edukasi, interaksi, dan humor. Ini yang paling disukai orang. Informasi ini informasi seputar alam Nusantara. Kalau ini produknya ya, ini kalau produknya seputar herbal, berarti kita harus punya informasi terbaru seputar alam Nusantara. Misalnya temuan bunga baru, tanaman varian baru, atau manfaat sebuah daun yang terbaru, misalnya seperti itu. Kemudian yang edukasi. Edukasi ini manfaat bahan-bahan alam Nusantara kita. Jadi bahan-bahan apa saja yang dapat kita manfaatkan, misalkan jahe merah, terus kemudian kencur misalnya kayak gitu, atau jinten hitam misalnya seperti itu. Jadi kita mengedukasi orang dengan konten kita yang sebenarnya itu sudah banyak di Google, tapi kita tulis ulang dengan bahasa kita supaya kita terlihat ahli tadi. Kemudian interaksi. Interaksi ini bisa dengan konten pilihan, mau yang gelas besar atau gelas kecil, merah atau biru misalnya kayak gitu. Atau tebak-tebakan yang mudah ya. Ini tebak-tebakan tuh yang mudah, bukan membuat orang beneran mikir, enggak, tapi memenuhi rasa, oh ini loh aku bisa, aku tahu. Itu memenuhi sisi audiens kita, sisi emosional audiens kita. Terus minta pendapat, itu bagus untuk konten interaksi. Jadi orang tuh ketika kita posting, nanti mereka akan komen di postingan kita. Lalu tentang humor. Nah, humor ini perlu juga kita masukkan ke konten kita supaya orang itu tersenyum, tertawa ketika membacanya. Jadi koneksinya ke kita itu tentang hal-hal yang happy juga, bukan tentang ketakutan, bukan tentang rasa khawatir kayak gitu juga. Jadi humor ini penting kita sisipkan supaya orang tuh ingetnya happy kalau ketemu konten kita. Nah, terus kemudian yang terakhir di live streaming. Ini penting di sosmed manapun, sebaiknya kita live streaming. Kalau kita belum pede nampilin wajah kita, ya nggak perlu wajah kita, yang penting live streaming, posting tentang packingnya, posting tentang pas jalan-jalan, live streaming pas jalan-jalan, atau live streaming pas kegiatan sama keluarganya. Tapi yang penting kita nge-live streaming 1-3 menit dimanapun, di Facebook, di Instagram, di TikTok. Itu penting untuk live streaming karena memang algoritmanya sedang menuju ke situ. Orang-orang yang sedang aktif secara real time itu yang akan lebih diutamakan. Oke, segitu aja pengalaman saya tentang membangun sebuah personal branding. Jadi Bapak Ibu bisa tiru cara saya. Semoga ini bermanfaat. Saya Chandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.